Ya, Del, kita lanjutkan kembali masih bersama Profesor Hasbullah Tabrani, Guru Besar Luar Biasa FKM UI. Prof, ini kalau kita melihat jumlah yang positif per hari kemarin mencapai 9.300-an kalau saya tidak salah. Tapi di sisi lain masih ada kekhawatiran karena ada yang mengatakan bahwa kita akan mengetahui dampak dari libur panjang Natal dan Tahun Baru ini itu setelah 10 sampai 14 hari setelah liburan selesai. Nah, ini saya sebagai orang awam melihat ini artinya ada kemungkinan bahwa hari ini, besok atau lusa mungkin jumlah itu masih akan terus bertambah dan memecahkan rekor baru. Atau bagaimana Prof melihatnya? Bisa jadi, betul memang antara 10 sampai 14 hari itu kalau melihat terjadinya kontak atau penyebaran pada hari terakhir. Sehingga 14 hari dari tanggal 31 Desember kalau pakai tanggal itu sebagai acuan. Tetapi dalam kenyataannya liburan akhir tahun dan awal tahun itu tidak berhenti di 31 Desember. Saya saksikan ya hari Minggunya saja tanggal 3 masih banyak orang di jalanan. Tanggal 4 hari Senin di jalan-jalan protokol saya lihat masih sepi, berarti orang belum masuk. Kalau dia di rumah oke, nggak apa-apa, tapi kalau masih di daerah ya belum. Maka kalau misalnya minggu ini juga masih banyak yang berlibur dan berinteraksi, bisa jadi 14 hari setelah itunya masih tanggal 20-an nanti. Ini yang mesti diantisipasi. Jadi kasus masih tetap punya potensi naik dalam harian ini. Walaupun udah 9.000 bisa jadi 10.000. Ini yang mesti kita antisipasi. Prof, ini dengan situasi yang seperti itu, ini worst skenario-nya akan seperti apa kira-kira Prof? Selain karena dilihat misalkan di wilayah DKI Jakarta dan Bali terutama, itu fasilitas kesehatan sudah sangat terbatas, gitu kan? Terus juga bahkan kalau saya tidak salah, tenaga kesehatan kita juga sudah banyak yang gugur dalam perang melawan pandemi ini. Bahkan kita itu termasuk yang tertinggi se-Asia, tenaga kesehatan yang gugur. Nah ini skenario terburuknya akan seperti apa, Prof? Skenario terburuknya kasus bisa naik sampai 15.000 per hari di bulan Januari. Sebelum vaksinasi bisa sampai pada efektivitasnya. Jangan lupa vaksinasi yang kita akan pakai itu berjarak 14 hari diulang lagi, sehingga kalau vaksinasi jadi dimulain karena belum keluar izin dari Badan POM, pertengahan Januari perlu waktu 1 bulan untuk menimbulkan imunitas kepada yang telah divaksin, baru pertengahan Februari yang telah divaksin mempunyai kekebalan terjadinya kasus pada dirinya, tetapi tidak menghindari atau mencegah penularan kepada orang lain. Dan karena awal Februari atau pertengahan Februari nanti belum juga semua, baru sebagian kecil, belum akan terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan. Nah, baru terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan apabila telah tercapai sekitar 50% penduduk berisiko tinggi telah divaksin. Dan itu artinya skenario-nya masih sampai pertengahan tahun ini kita masih harus antisipasi kasus masih banyak. Kalau masyarakat tidak disiplin, kalau PSBB atau PPKM sekarang ini tidak bisa ditegakkan dengan disiplin yang kuat. Memang disayangkan dengan otonomi daerah, saya baca barusan di media, Wali Kota Surabaya protes dengan PPKM. Ini bagian contoh saja ini, ya, karena melihatnya, saya selama ini atau daerah saya sudah cukup bagus. Betul, sekarang cukup bagus. Tapi kalau situasinya dibiarkan tanpa ada pembatasan lebih ketat, bisa jadi jelek lagi. Memang ini proses pencegahan cukup mahal. Sebenarnya kan PSBB atau PPKM itu tidak terlalu membatasi
ekonomi hanya memerlukan kendali, ya. Nah, orang banyak yang melihatnya terlalu terbelenggu kalau pembatasan dilakukan, ekonomi tidak bergerak, kemudian banyak orang menjadi korban. Memang dalam sebuah kebijakan tidak ada kebijakan yang hanya menguntungkan di satu sisi saja, tidak ada risikonya. Balance keduanya itu yang harus diperhatikan, dan itu memang istilahnya gas dan rem itu untuk melihat bagaimana kasus harian, kasus bulanan berkembang. Kalau makin tinggi berarti remnya mesti diperketat. Ya harus begitu, nggak bisa tidak. Atau kita mau biarkan terjadi korban sangat banyak karena fasilitas kesehatan kita sangat terbatas, dan itu menjadi katastrofik, merusak semuanya, lebih berbahaya jangka panjang. Nah, ini yang mesti dipahamin banyak pihak, termasuk Pemda-Pemda, untuk bisa betul-betul mengendalikan dengan PPKM atau PSBB, tegakkan disiplin, jadikan aparat-aparat Pemda mampu mendisiplinkan masyarakat, barulah kita akan bisa berimbang, mengendalikan kasus, ekonomi bisa bergerak. Ya, Atau kalau enggak ya begini terus nih, makin susah terus kita. ya, ini menarik sebetulnya kalau bicara soal kepala daerah. Tadi juga di awal kita ada cuplikan pernyataan Pak Presiden Jokowi yang memerintahkan kepada kepala daerah untuk memastikan disiplin itu sampai bahkan ke tingkat lapangan. Dan juga ini kalau dari contoh tadi yang disampaikan sama Prof juga, itu kan hanya satu contoh bahwa ada kepala daerah yang mungkin kurang punya satu kesepahaman dengan pemerintah pusat. Dan itu menjadi satu kendala lain sebetulnya Prof ya dalam upaya untuk mengendalikan pandemi ini. Betul. Dalam kondisi itu betul Pemda punya kewenangan, punya otonomi, sama kita individual orang per orang punya kebebasan, ya. Kita punya kebebasan, tapi kebebasan itu ada batasnya. Kewenangan itu ada batasnya. Selagi kebebasan individual menyebabkan kerugian atau menyebabkan bahaya pada orang lain, maka tidak ada kebebasan itu. Begitu juga otonomi daerah diberikan sejauh otonomi daerah itu tidak membahayakan orang lain, orang-orang dari daerah lain. Prof, gitu. atau mungkin dalam kasus pandemi ini, mungkin otonomi daerah itu harus dimaknai juga bahwa mereka mestinya satu suara, satu kebijakan dengan pemerintah pusat dalam hal ini. Memilih untuk seperti itu. Atau bagaimana? Ya, Prof? Memang itu adalah kewajiban moralnya. Secara legal tidak begitu bunyinya. Di dalam undang-undang otonomi kita, Pemda punya kewenangan menetapkan kebijakan. Tetapi sebetulnya di dalam undang-undang otonomi ada pembatasan yang disebut pada daerah-daerah atau masalah-masalah yang mempunyai eksternalitas, mempunyai dampak ke daerah lain, maka harus dilakukan koordinasi oleh pemerintah pusat, oleh pemerintahan provinsi yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Nah, disinilah tantangan kita. Banyak pimpinan Pemda, apalagi ini yang baru-baru diangkat, yang mungkin dari masyarakat, sebetulnya belum memahami betul makna dari otonomi daerah itu. Otonomi boleh sejauh tidak, kembali lagi prinsipnya tadi saya sampaikan, sejauh tidak membahayakan orang lain. Okay. Nah, otonomi dalam mengatur misalnya, di daerah saya, daerah administratif saya, tidak boleh tanam ganja, gampang, tidak ada eksternalitasnya. Dalam artian orang luar, di daerah di luar dia bisa clear, nggak ada tanaman ganja di situ. Tetapi melarang orang di dalam wilayahnya, ya, untuk misalnya mematuhi aturan yang membahayakan orang lain di daerah lain, itu tidak bisa karena manusia bisa berpindah antar daerah. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti itu, karena manusianya bisa berpindah-pindah daerah, kita tidak bisa menutup sepenuhnya, maka tidak bisa
diberlakukan otonomi, melarang orang di daerahnya, misalnya untuk untuk tidak menyebarkan ke tempat lain atau tidak berbelanja di tempat lain, itu nggak bisa. Ya, Atau melarang orang di daerahnya berobat misalnya ke rumah sakit di provinsi atau di kabupaten di kota lain, nggak bisa, karena itu hak manusia untuk bisa mendapatkan pelayanan. Bahwa dia harus pindah ke kota lain yang mempunyai fasilitas, itu menjadi hak individual. Nah, jadi itu namanya ada eksternalitas. Kebijakannya tidak bisa berlaku di dalam lingkungan daerah administratif Pemdanya itu. Artinya sebetulnya kalau boleh saya simpulkan pernyataan Prof itu, jangan sampai otonomi daerah itu menjadi semacam legitimasi untuk menjadi raja kecil di daerah bagi para kepala daerah, gitu kan Prof ya? Itu bagus itu, ya. Kira-kira begitu. Ya. Prof, di sisi lain sebetulnya yang menjadi banyak pertanyaan publik, sebetulnya kan pandemi ini semakin sulit dikendalikan ketika ya ada pertemuan antara dua orang yang saling berdekatan gitu kan, dengan jarak yang dekat. Artinya kan karena mobilitas masyarakat yang tinggi, masyarakat bergerak di dalam sebuah kota atau bahkan berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Nah, selama itu masih terus terjadi, bukannya akan sangat sulit sebetulnya untuk mengendalikan pandemi ini? Betul, oleh karena itu yang paling kuat pengendalian pandemi atau epidemi adalah dengan lockdown. Itu yang dilakukan di Wuhan. Kenapa Cina berhasil? Karena betul-betul lockdown, orang nggak boleh masuk. Dan harusnya itu juga dilakukan di Indonesia. Kita belum pernah lakukan itu. Walaupun dalam Islam di zaman Nabi Muhammad itu Nabi menyatakan begitu. Kalau ada sebuah pandemi, ada orang yang sakit banyak di situ, kamu yang di luar jangan masuk, yang di dalam situ jangan keluar. Itu udah dibunyiin 14 abad yang lalu. Kita walaupun di Indonesia mayoritas Muslim, tapi Muslimnya, mohon maaf ini, dalam pandangan saya kebanyakan tidak mengikuti secara keseluruhan ajaran-ajaran yang khususnya antara hubungan antar manusia. Nggak diperhatikan dengan sempurna itu. Nah, akibatnya ya ini yang terjadi. Betul, yang terbaik ya begitu lockdown. Malah karena itu Inggris melakukan itu, Tokyo sekarang sudah melakukan juga mendekati itu, ya Jerman melakukan seperti itu. Nah, ini Indonesia ketakutan. Nanti kalau seperti itu bagaimana masyarakat akan membeli kebutuhan pokoknya, bagaimana masyarakat bisa makan dan sebagainya. Dalam undang-undang karantina memang kalau suatu wilayah di karantina, negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik untuk makanan maupun non-makanan. Nah, itu bagian yang menjadi tanggung jawab negara. Tampaknya kita takut atau tidak punya Prof. cadangan makanan untuk bisa dipenuhin di daerah situ. Prof, itu satu hal Prof. Tadi kan dikatakan soal vaksin, yang efektivitasnya juga itu masih ada rentang waktunya. Di sisi lain juga untuk memvaksin dalam jumlah yang cukup di Indonesia ini dikatakan membutuhkan waktu sekitar 18 bulan kalau saya tidak salah. 15 bulan sudah hitungannya sekarang. Pak Jokowi minta 12 bulan. 12 bulan. Artinya setelah itu yang akan menjawab pandemi COVID-19 ini, atau sebetulnya vaksinasi belum menjawab soal pandemi ini? Vaksinasi akan menjawab pandemi kalau minimum 70%, dan dari 70% itu memang efektivitasnya 100%. Ini hitungan agak sulit buat masyarakat awam, tapi yang paling mudah adalah apabila 70% penduduk mempunyai kekebalan, dan itu baru bisa dicapai setahun dari sekarang di Indonesia. Ya, dan juga di negara lain di dunia. Kalau di Indonesia sudah tercapai, di negara lain belum, ya kita harus tutup perbatasan supaya orang-orang dari negara tertentu yang masih tinggi nggak bisa masuk. Dan itu juga bagian dari karantina. Ya, dalam rentang 12 bulan itu tidak ada cara lain selain kita memang harus berdisiplin untuk menerapkan 3M dan pemerintah melakukan 3T.
Kombinasi dari vaksinasi diperluas, dipercepat, ya, dan tetap jaga 3M dengan disiplin 3M dan 3T buat negara, pemerintah. Kombinasi ketiganya, insya Allah setahun setelah ini kita akan bebas betul bergerak, tetapi tetap dengan disiplin tadi. Itu sebabnya disebut sebagai kehidupan normal baru. Ya. Mau tidak mau harus begitu. Baik. Ya mudah-mudahan masyarakat atau resikonya ya banyak yang sakit, banyak yang mati. Dan itu tentu orang Indonesia mungkin lebih berani mati kali ya, sehingga banyak yang tidak disiplin. Di negara-negara yang tadi saya sebutkan lebih disiplin, mungkin lebih takut mati kali ya, sehingga mereka akhirnya mendisiplinkan diri ya. Kita pasukan berani mati ini ya. Tapi mudah-mudahan itu yang tidak terjadi nanti, Prof. Mudah-mudahan masyarakat sangat tidak diharapkan itu terjadi. Oleh karena itu saya apresiasi betul kegiatan-kegiatan seperti Berita Satu ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu adalah upaya pencegahan yang efektif. Memang perlu waktu untuk menyadarkan orang memahami dan berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan aturan-aturan untuk mencegah diri sendiri, jangan lupa itu, mencegah keluarga dan mencegah orang lain dari kena bencana. COVID ini bencana, jangan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ya, bencana bisa berbentuk dalam bentuk yang kelihatan seperti kena begal, kecurian, kerampokan, atau kecelakaan, tapi bencana juga bisa timbul karena sakit diakibatkan makhluk halus yang bernama virus. Baik. Prof, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan memang disiplin masyarakat semakin meningkat, karena 3M itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang sekitar kita ya, Prof ya. Baik, Prof, terima kasih banyak sekali lagi.